membuka Musrenbangnas 2014 ini. Dan kini mari kita ikuti pidato Presiden SBY. Mengemban amanah yang luar biasa untuk rakyat kita. Oleh karena itu tiada lain yang harus kita lakukan adalah di tahun-tahun mendatang mempercepat dan memperkuat pembangunan kita. Saudara-saudara, orang yang pesimis akan mudah berkata, Indonesia sulit maju. Tapi bagi yang optimis, dia dengan sepenuh hati mengatakan Indonesia bisa maju. Dan sejarah pula yang mencatat bahwa ternyata Indonesia yang kita cintai ini bisa maju. Tugas kita adalah mempercepat dan memperkuat pembangunan Indonesia ke depan. Tentu bukan hanya tahun 2015, tapi 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, dan seterusnya. Karena pembangunan itu sebuah proses, never ending goals, bukan pekerjaan sekali jadi, sebuah kegiatan jangka panjang. Tentu saudara-saudara, tantangan pasti banyak. Permasalahan yang kita hadapi sering kompleks dan sumber daya kita juga terbatas, tapi dengan kerja keras kemajuan pasti dapat kita raih. Dari situ marilah kita menengok keadaan Indonesia 10 tahun yang lalu, sebuah kilas balik apa yang kita lakukan sejak itu hingga sekarang, kemudian apa pula tantangan kita 10 terakhir ini. Saudara-saudara, mari kita lihat sejenak apa yang kita hadapi dulu pada tahun 2004. Saya hanya ingin mengambil beberapa contoh, dan untuk mempermudah pemahaman kita, saya akan sampaikan keadaan di bidang ekonomi, di bidang politik, hukum, dan keamanan, dan di bidang kesejahteraan rakyat. Keadaan ekonomi, pertumbuhan kita waktu itu masih rendah, GDP dan income per kapita kita juga masih rendah, sektor real masih lemah, pengangguran tinggi, kita punya utang IMF sebesar 69 triliun rupiah, kekurangan infrastruktur cukup signifikan. Mengapa? Karena memang ekonomi kita waktu itu baru sembuh dari krisis, bukan karena kesalahan pemerintahan waktu itu. Krisis kita dalam dan dahsyat. Dan sebetulnya periode ini kita sudah bisa keluar dari ICU dalam proses konsolidasi perekonomian kita. Tapi itulah keadaannya. Kita masih ingat semua, angkanya juga ada, datanya juga tersedia. Dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, alhamdulillah waktu itu politik mulai stabil. Pemilu berlangsung secara damai dan demokratis, ini tonggak pertama dari konsolidasi demokrasi kita. Konflik Aceh memang belum selesai, hubungan Republik Indonesia dengan Timor Leste belum normal, sanksi dan embargo militer masih ada, sudah berlangsung selama 12 tahun dulu. Lantas rekonsiliasi pasca konflik komunal belum tuntas, baik itu di Poso, di Maluku maupun Maluku Utara. Tetapi pemberantasan korupsi dulu mulai meningkat. Di bidang kesejahteraan rakyat kita juga mencatat karena baru saja dilanda krisis, kemiskinan masih tinggi, gaji pegawai masih rendah, PNS golongan 1A dulu Rp600.000, sekarang hampir 2,5 juta. Anggaran dan sumber daya pendidikan belum kuat, anggaran dan sumber daya untuk kesehatan juga masih terbatas. Itu potret kita tahun 2014. Sementara itu saudara-saudara, selama 10 tahun 2004 hingga hari ini, bangsa kita tidak sepi dengan tantangan.